Pagi ini saya bisik-bisik tadi dengan Ketua Yayasan Kampung Zikir Madani, materi yang tepat pagi ini apa Ustaz? Beliau menyampaikan kita berbicara tentang sholat. Oke. Kalau boleh jujur ayah bunda bapak ibu, hari ini bangsa kita carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT. Musibah silih berganti di setiap provinsi. Dan kabarnya biaya haji naik lagi. Loh, betul itu? Hoak apa betul? Hoak apa betul? Padahal Arab Saudi menurunkan biaya haji, tapi di Indonesia biaya haji naik. Ada apa ini? What happened with you? What's wrong with me? Artinya apa? Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya luar biasa, apalagi Riau. Di bawah minyak, di atas minyak, betul? Kayanya luar biasa. Sampai-sampai Bupati Meranti mengamuk kemarin, kalau nggak salah. Tapi masalahnya kenapa? Masyarakatnya hutang bertambah, rumah tangga centang peranang, anak susah diatur. Pertanyaannya ayah bunda, masalahnya saya ingin menyampaikan pagi ini satu saja solusinya bangsa ini, satu saja solusinya rumah tangga kita, satu saja solusinya masalah pribadi kita. Apa? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu, ibu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu, pak. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan bahagiakan hidupmu di dunia dan di akhirat, insya Allah selamat masuk surga. Amin ya Rabbal. Maksudnya apa Ustadz Oren? Mohon maaf, sebelum saya melanjutkan, biar tidak ada dusta di antara kita. Kenapa saya dipanggil Ustadz Oren, ayah anda? Prof, mohon maaf, ya, karena ada bisi-bisi apa pula ini Ustadz Oren gitu. Ustadz bid'ah gitu. Ya bid'ah pula saya katanya. Kucing ayam. Halo, saya tidak ingin dipanggil Ustadz Oren. Demi Allah, awalnya ini demi Allah Bapak Ibu, saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya Oren. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Walaupun rutin ngisi di kantor pos pusat Jakarta di Senen. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir tahun 70-an di Tanah Abang. Bapak saya orang Solo, Paninggalan, Danau Singkara. Emak saya orang Semayang, Batu Sangka, yang membesarkan saya dari kecil. Gadang di Tanah Abang, sekolah di Gontor, wajah-wajah Jawa, darah-darah Minang. Orang mana saya? Indonesia. Alhamdulillah. Saya sama dengan Kiai Haji Misron Agusman, adanya Dr. Mustafa Umar. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda, bajunya oranye dan hijau. Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK, rompinya bang oranye. Ayah muda bapak ibu, ini hobi dari muda. Dari muda sampai hari ini umur 50 tahun, saya hobi pakai baju oranye. Karena sering ngumpul dengan almarhum Arifin Ilham. Kenal bu? Arifin Ilham kenal? Bininya 3? Bininya 3? Iya, sudah janda ketiganya. Iya. Gara-gara beliau, saya duduk bersama dengan Opik Tomboati, Arifin Ilham. Ya, kadang-kadang Aman Alapsi, Dewi Sulaiman, adinda saya. Karena sering kopi darat, mereka pernah ke rumah saya. Nengok rumah saya oranye semuanya. Nengok mobil saya semuanya oranye. Aksesoris saya oranye. Saya dagang di Tanah Abang. Saya nggak mau jadi ustadz sebenarnya, tapi karena Arifin Ilham sahabat saya
sama-sama di pesantren, dibujuk saya. Akhirnya ditulis nama saya di Antv, awalnya Cahyati, sebelum diambil Inyus. Sekarang Cahyati itu diambil Inyus, dulu Antv. Ditulis nama saya Ustadz Oren. Akhirnya menyebarlah Ustadz Oren itu. Itu sejarahnya. Ayah enggak bro? Ya, itu sejarah. Oke, kita kembali ke materi. Cukup? Cukup ya? Bapak Ibu yang saya cintai, solusi bangsa ini adalah sholat. Jujur saya sampaikan, Indonesia ini adalah negara yang paling enak hidup, paling enak beribadah. Dari Aceh sampai Irian Jaya saya ceramah, Bapak Ibu, masjid yang mengundang saya megah-megah, bagus-bagus. Setiap RT ada masjid. Paling gampang bikin masjid di Indonesia, betul nggak? Tapi aneh, lucu bin ajaib Pak. Saya diundang di Sulawesi. Kajian subuh nggak ada waktu itu. Saya bilang ke panitia yang undang, tolong antar saya ke masjid besok subuh. Kenapa kalian kosongkan jadwal? Siap Ustaz. Yang menjemput saya terlambat, saya masbuk 1 rakaat. Antarkan saya ke masjid yang bagus kayak gini. Akhirnya apa, saya sholat di sana. Apa yang terjadi Pak? Yang azan Bapak itu yang komat dia, imam dia, makmum dia juga. Halo? Halo? Indonesia ini negara lucu. Saya ketika kuliah di luar negeri Bapak Ibu, susah cari masjid. Tanya sama beliau, di luar negeri itu nggak boleh masjid itu izinnya agak ketat. Indonesia ini paling enak. Kita kalau nggak ada kendaraan minimal motor Bapak Ibu di luar negeri, terlambat Jumatan. Artinya apa? Berbahagialah bapak-bapak yang ada di Indonesia ini. Masjid bertebaran di mana-mana, tapi aneh, lucu bin ajaib, bahkan berlomba-lomba. Saya ngisi di Masjid Al-Hakim di tepi pantai Padang. Ternyata yang bikin masjid itu bukan Wardah, tapi yang bikin siapa? Haji Arnes, bos tekstil Indonesia, tinggalnya di Kota Pekanbaru, dekat Hotel Pangeran. Nggak nyangka saya, rambutnya putih. Halo? Rambutnya putih. Halo? Nggak usah kita bahas politik pula nanti. Ini direkam masalahnya. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai, bangsa kita ini kenapa masih selamat? Nggak semuanya diazab oleh Allah. Ternyata yang menyelamatkan bangsa ini Bapak Ibu adalah mereka orang-orang beriman yang subuhnya ke masjid Baitur Rahman. Seandainya tidak ada lagi orang-orang subuh ke masjid berjemaah, Bapak Ibu, saya berani mengatakan hancur bangsa ini, hancur negara ini. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, ketika di masjid ada ayat Al-Quran biasanya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Ciri yang pertama, orang beriman, Mbak. Hanya orang beriman inilah, hati-hati, orang beriman yang sedikit inilah yang menyelamatkan bangsa kita. Orang beriman itu subuhnya di mana? Subuhnya di mana? Pak? Masjid. Tapi ada orang Islam, KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, turis, keturunan Islam, tapi subuhnya tidak di masjid, tidak memakmurkan masjid. Namanya apa? Namanya apa? Kok diam Pak? Namanya apa? Iya, tadi udah bisa bilang. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam. Namanya apa tuh? Munafik. Dan tahukah Bapak Ibu yang menghancurkan bangsa kita hari ini siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang menghancurkan bangsa kita hari ini, orang-orang munafik. Pertanyaannya, apa bedanya beriman dengan munafik? Tadi sudah jelas satu, orang beriman subuhnya di masjid, orang munafik subuhnya di. Kok diam Pak? Orang munafik subuhnya di rumah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Rasulullah, Nabi. Ini ya dalilnya. Inna asqala sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul
fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik Bapak Ibu, sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua sholat ini, la atauhuma walau habwan, mereka akan datang ke Masjid Baitur Rahman dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Apa sih munafik? Ustaz, hipokrit, nifak itu yang lain. Nah, kalau bahasa preman Pekanbaru, preman Arengka, ya, munafik itu apa? Penjilat, pengkhianat, bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Beda nggak? Beda nggak? Apalagi Ustaz Oren. Sedikit aja, masih mau saya sampaikan. Rasul mengatakan idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Nah, ini kalau munafik nih. Kalau berbicara bohong. Saya mau tanya pagi ini Bapak Ibu, banyak nggak pemimpin pejabat di Indonesia pembohong? Banyak. Berarti munafik. Saya ulang, banyak nggak pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Banyak. Berarti munafik. Bu, bapak-bapak diam ya. Saya tanya ibu-ibu. Banyak nggak pemimpin rumah tangga pembohong? Tuh dengarin Pak, bini bapak yang ngomong. Halo, halo, bini kita ngomong. Saya ulang ibu-ibu, saya ulang ya. Yang janda diam, dan janda diam. Yang punya laki aja. Banyak nggak pemimpin rumah tangga pendusta? Dengarin Pak, bini yang ngomong. Di handphonenya ditulisin namanya Roni, padahal ini ada laki mau ditulis di sini? Nggak ada. Bapak mulai jawab. Saya nanya ibu, "Hei Bu, di handphonenya ditulisnya namanya si Roy, kilonya si Ros." Nggak ada dong. Hebat. Berarti suami soleh saya situ. Alhamdulillah. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, padahal Santi. Hei, halo. Mohon maaf bapak-bapak, cukup sudah. Yang dibutuhkan istri kita hari ini, mohon maaf, bukan hanya suami pintar, tapi suami jujur. Yang dibutuhkan istri kita Bapak Ibu, bapak-bapak, suami yang lembut tutur katanya, bijak berbicara, romantis orangnya, bukan hanya berilmu. Kalau bapak tanya sama ibu istri, dosa kita banyak Pak, dosa kita banyak sama istri ini. Tapi istri kita hebat, dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan dosa kita. Betul Bu? Betul Bu? Tanya. Ini wanita luar biasa itu. Makanya orang munafik itu yang ketiga apa? Kalau berbicara dusta, bohong. Makanya bapak-bapak pagi ini, biar kita tidak menjadi orang munafik, nomor janda di handphone kita hapus semuanya. Setuju nggak? Hei, setuju nggak? Jangan bermain api Pak. Jangan bangga dulu dapat artis janda, belum tentu bahagia. Di smackdownnya kita, di Bantiangnya, Bu, woi Bu, jadilah wanita yang hebat. Ya, saya besar di Tanah Abang Pak Haji, Pak. Dari kecil di Tanah Abang. Pak Haji Tanah Abang itu SD nggak tamat. Termasuk bapak saya, almarhum kelas 2 SD, merantau ke Jakarta. Paman saya yang punya Serabi Mekah Padang Panjang merantau ke Jakarta, kelas 2 SD. Rata-rata mohon maaf, karena saya kajian rutin di Tanah Abang di Blok B lantai 12 Masjid Fatailah, Rabu minggu kedua. Habis saya kajian zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu mereka kumpul dengan saya. Pak Haji yang umur 70, 65, 75 menangis masa tuanya, mayoritas nggak bahagia. Batinnya tersiksa, uang banyak, duit banyak, bini banyak, anak banyak, mohon maaf, tapi batinnya nggak bahagia. Kenapa? Karena kejujuran. Masa mudanya luar biasa. Orang kalau sudah banyak binti, banyak uang, laki-laki ini kalau banyak uang, kalau kaya apa nakal dia. Iyo, itu orang pasti orang diaman loh. Halo, oh enggak. Bercanda, karena istri saya orang Periaman. Ya. Tapi perempuan Bu, kalau nakal,
kaya dia. Halo? Halo? Enggak semuanya Ustaz. Ya. Yang jelas intinya orang munafik itu bapak-bapak berbicara dusta, bohong. Dan kita lihat di depan mata kita. Hari ini luar biasa kebohongan itu. Selanjutnya kata Rasulullah, orang munafik itu apa? Kalau berjanji ingkar. Betul nggak? Janji banyak, masih ada kartu sakti bu, sembakonya masih ada. Kalau bahasa anak mudanya kena prank kita. Kalau bahasa tenabangnya dikijut tagaknya pak. Halo? Allah, ayo benar bapak ibu. Munah di akhirat nanti. Nah ini di akhirat nih. Orang munafik dengan orang beriman tempatnya beda, nggak sama. Orang beriman di mana? Di akhirat. Orang beriman di mana? Di surga. Orang munafik di mana? Bukan neraka pak, tapi keraknya api neraka. Betul beliau ayahanda saya. Orang munafik itu bapak ibu di keraknya api neraka. Yang ngomong siapa? Allah, bukan Rasulullah. Apa kata Allah? Bismillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu bapak ibu tempatnya di keraknya api neraka. Tahu karak bu? Karak nasi? Ikonya hitam. Karak nasi kalau dicampur ketupat pitalah lama masuk. Iya nak? Karak nasi kalau dicampur soto Medan lama mana? Tapi karak api neraka lama mana? Lama mana? Ternyata ayah bunda bapak ibu bujang lampu ayahanda saya, orang munafik dengan orang kafir tempatnya hampir sama. Artinya apa? Mari dahulukan Allah sebelum menatap dunia. Dahulukan Allah sebelum beraktivitas, sebelum ke kantor kita. Dahulukan Allah sebelum ke ruko toko kita. Dahulukan Allah sebelum mengajar jadi dosen jadi guru. Dahulukan Allah sebelum ke kebun ke ladang sawah kita. Dahulukan Allah sebelum kita melakukan apapun. Makanya subuh hari muazzin berkumandang ada tambahan as-salatu khairum. Nah. Hanya orang beriman yang paham ini. Orang munafik nggak paham. Saya mau tanya bapak ibu, Indonesia paling gampang melihat orang Islam, orang beriman. Di Indonesia ini paling gampang melihat orang munafik. Bu, pengen lihat orang Islam nggak? Pengen lihat nggak? Hari Jumat pak, masjid Baitur Rahman ini penuh. Betul nggak? Itu orang Islam pak. Kalau ingin melihat orang Islam ibu-ibu gampang, Idul Fitri, Idul Adha. Kalua saudara, bajingan, kucing ayam, karapai, bangsa. Halo? Keluar semuanya karena emaknya kunci pintu. Nggak boleh pulang ke rumah, sholat dulu, makan ketupat pitalah nanti dan tanpa kapal longo. Halo? Halo? Tapi kalau ingin melihat orang beriman, kapan melihatnya? Kapan melihatnya? Besok subuh. Ini orang pilihan, orang yang ngerti akhirat. Bapak Ibu, mohon maaf, orang beriman. Saya pernah diundang ke Hong Kong. Ayahanda, saya rutin ke Hong Kong itu setahun 3 kali. Tahu Hong Kong bu? Di mana tahu bu? Oh namanya? Ya, Hong Kong itu udah kayak kilo 9. Iyo belum. Ya, Hong Kong dari Jakarta 4 jam naik pesawat. Mungkin ayahanda saya pernah ke Hong Kong ya. Rata-rata kawan-kawan yang sudah profesor doktor pasti ke Hong Kong, jalan juga situ. Di Hong Kong itu pak, kalau Jeddah Makkah Madinah itu 8-9 jam ya umroh haji. Kalau ini 4 jam cuma. Di Hong Kong saya ceramah 3 kali setahun. Kalau Malaysia Singapura itu 5 kali setahun kurang lebih. Itu ternyata di Hong Kong bapak ibu ada masjid yang rutin mengundang saya subuh hari seperti ini. Masjidnya namanya masjidnya Masjid Wan Chai, 4 tingkat dekat KJRI. Siangnya zuhur itu yang mengundang saya TKI. Hong Kong adalah TKI yang terkaya dan terbanyak di dunia. Macam-macam tuh gayanya. Diundang di masjid besar 5 tingkat, nama masjidnya di tengah kota Hong Kong, Masjid Sing Sa Sui. Tersing Tesa Tesui tulisannya, tapi bacanya Sing Sa Sui, dekat Kulon, dekat Jackie Chan, Andy Lau, Stephen Chow main film. Nah tuh, Bruce Lee saya nggak pernah jumpa, udah mati dia. Singkat cerita subuh saya ngisi di Masjid Wan Chai.
Masih ingat mimbarnya besar, kuning kemasan. Jamaahnya ramai, 4 tingkat Pak. Subuh. Bayangkan di negara kafir. Karena ada ustaz dari Indonesia mungkin dari luar. Setelah selesai saya ceramah, saya salaman. Ketika salaman, jumpa dengan guru ngaji mu'alaf, baru 1 tahun masuk Islam. Matanya sipit. Apa katanya? Salaman dengan saya, dipeluknya saya, diciumnya saya, Bu. Bu, diciumnya saya. Apa katanya? Uhibbuka fillah Ustaz Toren, I love you so much. Saya mencintai Ustaz karena Allah. You from Indonesia, antum min Indonesia. Pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Nah, mana min Indonesia Ustaz? Mu'alaf 1 tahun pintar bahasa Arab. Kita dari lahir sampai sekarang nggak pakai bahasa Arab. Naam la, yes no. Ya Bu, dia baru 1 tahun Bang. Nah, mana min Indonesia Ustaz? Kayak pahlawan Ustaz? Khair, alhamdulillah. Dia bertanya kepada saya, Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Ustaz, boleh saya tanya? Pertama, jujur, oke. Pertanyaan pertama, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya jawab dengan bangga Bapak Ibu, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia? Sodakta, good, right, sahih, betul. Pertanyaan kedua Ustaz, jawab dengan jujur Ustaz Toren. Siap. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab Bu. Saya nggak jawab, kaget saya, tersentak saya. Saya tundukkan wajah saya. Kurang ajar, dijebaknya saya. Kan dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Kenapa saya tidak menjawab Bapak Ibu? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan, memburukkan, menghinakan negara saya, negara orang. Saya nggak jawab. Kalau boleh saya bertanya di Masjid Baitur Rahman, jujur jawab Bapak Ibu, kompak jawabnya. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Indonesia. Kapan melihatnya? Besok? Subuh. Jadi ayah bunda Bapak Ibu, saya tidak ingin sia-sia sampai di masjid ini. Saya tidak ingin pagi ini terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya tidak ingin terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Saya ingin berbekas di masjid Baitur Rahman ini. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban. Nih inti ceramah saya. Ada sahabat Nabi namanya Sauban, Pak. Sauban tidak pernah absen ke masjid subuh. Sauban ini orang hebat, luar biasa. Sahabat Nabi nggak terkenal dia. Tapi lucu, aneh, bin ajaib, Sauban tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad di sini. Kayak saya dengan guru saya tadi. Ya, nggak pernah sholat di belakang Nabi. Di mana dia sholat? Di pojok. Jadi Sauban itu Bapak Ibu kalau sholat subuhnya di pojok. Singkat cerita, pagi itu Sauban tidak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir biasanya istau luruskan dapatkan. Sau subuh fakum pain atas subuh minta mamis menoleh ke belakang. Aina Sauban? Mana Sauban? Kalau bahasa kitanya, apa jawaban sahabat? Ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman bukan munafik. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Akhirnya Rasulullah sholat dengan sahabat. Setelah sholat zikir, doa, tazkirah, ceramah seperti saya ini menjelang suruh Isra jam 6 pagi. Nah contohnya suruh itu Pak, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Setelah suruh Isra jam 6 pagi, Rasulullah bertanya kepada sahabat lagi, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Perhatikan ibu-ibu, ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bahyul. Serius saya ini. Siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arab tu ya Rasulullah baitau manzilahu, aku tahu rumah Sauban. Antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain Bapak Ibu diutus sahabat berangkat. Kita ambil beliau berangkat. Tahukah Bapak-bapak? Jam 6 pagi berangkat dari Masjid Baitur Rahman ke rumah Sauban. Sampai di rumah Sauban baginda Nabi jam 9. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam dari Allah ayat bunda. Ini riwayatnya sahih. 3 jam. 3 jam. Seandainya
subuh jam 5, contoh, biar mudah begitu. Berarti sopan berangkat dari rumah jam 2 Pak. Jam 2 itu kita baru tidur habis nonton Piala Dunia. Jam 2 itu kita masih tidur enak, mimpi indah. Kalau bahasa Tanah Abangnya bakaluan lama. Tapi sobat jam 2 sudah bangun Pak, mandi rapi wangi, jalan kaki ke masjid 3 jam, Masjid Baitur Rahman 3 jam. Dalam kegelapan malam melewati gurun pasir dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya karena dia pengen jadi orang beriman, bukan munafik. Sampai di teras masjid Baitur Rahman jam 5. Allahu Akbar. Saya mau tanya ayahanda, bapak-bapak, kita dari rumah kita ke masjid Baitur Rahman berapa jam? 3 menit. Itu pun pakai motor NMAX. Halo? Pakai motor Beat. Saya dari Hotel Ayola ke sini pakai mobil. Sauban demi Allah ya bunda, jalan kaki 3 jam. 3 jam. Yang bikin sedih lagi sampai di rumah sopan kalau bahasa kitanya. Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, waalaikumsalam. Aina sobat? Mana ya suamimu sobat? Apa jawaban perempuan ini? Ya Rasulullah, suamiku sobat, Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepada suamiku. Suamiku sobat tuwfiya, suamiku sobat telah wafat, meninggal dunia. Rasul, suamiku telah meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Tertunduk baginda Nabi, berlinang air mata. Kalau bahasa kita hari ini, ternyata Bapak Ibu yang memisahkan sobat dengan Masjid Baitur Rahman, kematian. Seandainya ruh dan jasad sobat tidak berpisah, seandainya sobat tidak meninggal mati, Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti istiqomah untuk datang ke Masjid Baitur Rahman, sholat di pojok subuh berjamaah. Hanya kematian yang memisahkannya dengan masjid. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman dengan orang beriman dengan masjid ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air mati dia. Begitupun orang beriman kalau jauh dari masjid mati dia. Tapi ada orang Islam, KTP Islam, bapak-bapak Islam, jauh dari masjid, semakin kaya saja, jabatan semakin tinggi, tidak mati-mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Munafik, dan itu istidraj namanya. Allah ulur, Allah berikan kesenangan dunia. Nanti Allah ambil. Akhasnahum baghtatan. Sekonyong-konyong Allah ambil. Faizahum mublisun. Mereka tercengang, terkejut. Ternyata nggak bisa jadi jabatan naik ke atas gara-gara ditangkap. Halo? Artinya ayah bunda bapak ibu, artinya ternyata orang beriman dengan masjid ibaratkan ikan dengan air. Yang bikin sedih lagi, istrinya berkata, ini inti ceramah saya, ini intinya, lumbunnya, isinya. Apa kata istri sopan kepada baginda Nabi? Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, dia ucapkan 3 kalimat. Suamiku melihat ke atas, dia menangis sambil berucap berkata, ada 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Apa yang diucapkan suamimu yang 3 kalimat itu? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku berkata sambil melihat ke atas menangis, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Allah. Ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Sauban menangis, suamiku menangis ya Rasulullah. Rasul terdiam, beliau tidak paham. Dibisikkan oleh Jibril. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil, Pak. Makanya diucapkan kalimat, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak 5 jam, 7 jam aku ke Masjid Baitur Rahman? Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Sauban yang sudah pasti masuk surga, Pak, menyesal 3 jam ke masjid. Kita yang hadir pagi ini tidak pernah ada penyesalan untuk tidak berjamaah di masjid. Makanya benar kata anak muda Betawi, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo? Walaupun rumah kita dekat masjid, Pak, tetangga masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid berdekatan. Kalau munafik, berat langkah kita ke masjid, Pak. Yang menentukan bukan jarak, yang menentukan kita bisa ke masjid itu adalah iman. Iman, bukan jarak, Pak. Iman.
Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau, mengulangi kalimat. Apa kata suamimu yang kedua? Ya Allah, kenapa enggak yang baru ya Allah? 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 Diulang kalimat itu, ya Rasulullah, kenapa enggak yang baru? Tahukah Bapak Ibu maksudnya, Pak? Ternyata Sauban kalau ke masjid Baitur Rahman, Pak, itu pakai baju 2 lapis. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam-kusam, kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid dia buka yang kumal, kusam, baru dia di pojok sholat subuh berjamaah. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan. Kalau bahasa kita di gurun pasir lah begitu. Diselimuti bapak itu, dibuka pakaian yang kumal, kusam, kumuh ini, diselimuti orang tua itu. Ternyata Sauban menyesal. Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Allah? Ternyata Sauban balik pakainya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal, Pak. Kita yang hadir ini belum tentu masuk surga. Saya mau tanya ibu, Bu, sudah dapat tiket ke surga belum? Kok diam? Sudah dapat tiket ke surga belum? Belum. Bapak-bapak, sudah datang malaikat Jibril masih tahu. Baik Pak, ampun Jibril Pak. Pak tiket ke surga. Allah, nggak dapat belum? Saya yang ceramah ini Pak, setiap hari saya ceramah keliling Indonesia dari Aceh sampai Pak, kampungnya Ngabalin, kampungnya Fadlan Garamatan. Ceramah saya setiap hari, siang, malam, pagi, subuh, isya. Belum tentu masuk surga, Pak. Kalau saya ceramah tujuan saya materi, uang, ringgit, rupiah, dolar, demi Allah, tempat saya neraka, Pak. Surga Allah itu mahal, Bu. Hanya orang beriman yang berhak masuk surga. Hanya orang yang sungguh ke masjid yang berhak masuk surga. Setuju Pak? Makanya saya dagang di Tanah Abang, Pak. Makanya ustaz-ustaz muda, hei, kalian harus wajib dagang. Jangan jadi ustaz aja. Jelek nama kita, ustaz amplop lah namanya, apalah namanya. Jangan. Jangan, kita harus dagang. Ayah bunda Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, suamiku mengatakan sambil menangis, ya Rasulullah. Apa kata suamimu? Ya Allah, ya Rabb, kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Akhirnya suamiku mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia pergi ya Rasulullah, tidak berucap sampai hari ini. Dia terdiam, meninggal dunia. Apa maksudnya kenapa nggak semuanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata Sauban pernah jumpa anak kecil fakir miskin kelaparan, mau mati dia. Dia bawa uang receh. Kalau bahasa kita lukmah sepotong daging. Kalau bahasa kita di sini dia bawa khubus roti, dipotong roti itu, setengah diberikan fakir miskin kelaparan, setengah dia makan. Sauban menyesal. Kenapa nggak semuanya aku berikan ya Allah? Anak itu lapar ya Allah. Anak itu mau mati ya Allah. Sauban menyesal. Kenapa tidak berikan yang terbaik untuk anak kecil itu? Makanya benar kata orang bijak, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Halo? Kenapa saya cerita ini pagi ini tentang Sauban Bapak Ibu? Saya tidak ingin bapak-bapak, anak muda, bujang lapuk menyesal. Di Jakarta sekarang Pak malu kita, yang rajin subuh ke masjid itu Adinda, preman-preman bertato, kawan-kawannya dari Sulaiman tuh. Malu kita Pak. Anak-anak muda hebat. Kadang-kadang saya di sebelahnya, ya Allah Akbar, ini calon surga, ini hebat anaknya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, berikan yang terbaik untuk Allah kalau ingin selamat. Dunia sudah semakin tua, betul? Umur sudah semakin di penghujung. Ini wajah-wajah, saya lihat wajah-wajah nggak lama lagi. Halo? Saya nggak menakut-nakuti Pak, cuma mengancam. Halo? Allah yang ngomong nih, surah Al-Hajj ayat 47. Apa kata Allah? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya kata Allah, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maksudnya apa Ustaz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat, Bu. 3 jam itu sama dengan 125 tahun kita hidup di Pekanbaru. Maksudnya apa Ustaz Oren? 1,5 jam di akhirat nanti itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 sanatan." Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri depan saya rata-rata hampir 60 tahun. Halo? Lalari Sanjo.
waspadalah. Sebentar, halo, rambut putih itu belum tentu mikirin rakyat. Halo, itu tanda-tanda mau mati itu. Rambut putih itu bu, tanda-tanda mau mati. Mikirin rakyat katanya. Tayang-tayang tanda film porno apa jatuh? Halo, ayah muda bapak ibu yang saya cintai, ya, yuk berikan yang terbaik untuk Allah. Setuju? Setuju? Tulis di Facebook. Sayani Yahzanani. Ada dua hal yang bikin saya sedih, Pak. Ustaz Oren sedih, Pak. Saya sedih. Apa yang bikin Ustaz sedih? Dua. Yang pertama, al-mar'u lam yadkhulil masjida illa fi janazati. Ketika saya melihat seorang lelaki, suami, bapak, om, paman, kakek, datuk, nggak pernah masuk masjid Baitur Rahman, sekali masuk masjid langsung depan imam. Nggak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid langsung depan imam. Kurang ajar tak? Kurang ajar tak? Saya aja guru saya bilang, antum imam. Nggak berani saya, ini depan imam dia. Jadi mayat, jadi jenazah. Kurang ajar tak? Kurang ajar dia. Orang bertanya, siapa yang mati? Nggak tahu. Nggak pernah ke masjid. Yang malu siapa? Istri dan anak-anak. Naudzubil. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua yang bikin saya sedih adalah al-mar'atu lam tastur aurataha illa fi kafaniha. Ketika melihat seorang perempuan, anak gadis, istri, bibi, tante, nenek, nggak pernah menutup auratnya kecuali ketika sudah pakai kain kapan. Lah mati baru menutupi aurat. Untung kain kapan warna oranye. Sempat warna oranye langsung disimbing malaikat itu. Kurang ajar ibu boy. Di dunia suruh berjilbab, kira lah mati. Pakai jilbabnya, kaki kepala itu tutup saja. Anak gadis, anak gadis. Kalian jangan sengsarakan kami. Gara-gara kalian membuka aurat kalian, kami ibadah kami, sedekah kami, kebaikan kami hilang gara-gara kalian. Nggak jadi kita masuk surga. Bagi yang istri, ibu-ibu, kalian buka aurat kalian, 4 orang kalian campakkan ke neraka. Siapa? Bapak kalian. Kedua, suami kalian. Ketiga, saudara laki-laki kalian. Keempat, anak laki-laki kalian. Sia-sia kami ibadah. Bu, majlis taklim tutup aurat, di rumah juga tutup aurat. Ini tidak pakai daster aja. Sedang menyapu halaman katia nampak ada bulunya. Pakai peniti belum lah. Pakai samek. Rambut badongking belum. Ya, tu TikTok lo lah. TikTok mulut TikTok je lah. Ujian ayah. TikTok je lah. Pakai lo kamera jahan hitam. Tak lalik hilang. Ada yang di rumah itu? Nggak ada. Alhamdulillah. Di Bogor banyak. Sikon nggak ada. Alhamdulillah. Dua yang bikin saya sedih. Bu, bapak, bahagialah kalian. Terakhir, nanti di akhirat para malaikat traveling jalan-jalan ke surga. Dia melihat ada kelompok manusia wajahnya bercahayakan nujum bagaikan bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian bercahayakan nujum bagaikan bintang kejora. Menjawab masyarakat surga tadi, malaikat nggak tahu kami. Kami adalah jamaah Masjid Baitur Rahman. Ketika azan subuh berkumandang, kami bergegas ambil air wudhu. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Alhamdulillah. Ternyata di sebelah surganya lebih hebat lagi, cahayanya lebih terang. Wajah mereka kal qamar, bagaikan bulan purnama. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat dari sebelah. Malaikat nggak tahu kami. Kami ibu-ibu majlis taklim Masjid Baitur Rahman. Ketika azan berkumandang subuh, kami sudah selesai ambil air wudhu. Beda nggak? Beda nggak? Tadi bergegas, sekarang selesai. Tapi di sebelah lebih hebat lagi surganya. Wajah umat saat itu kasyamsi, bagaikan matahari berlegar. Nggak perlu pakai skincare. Glowing. Ya. Wajah bagaikan matahari. Bertanya pada malaikat, siapa kalian? Tersenyum penghuni surga ini yang wajahnya bagaikan matahari. Malaikat nggak tahu dia. Kami ini pengurus Masjid Baitur Rahman dan jamaah Masjid Baitur Rahman. Ketika azan berkumandang subuh, kami sudah bermanja-manja dengan Allah, tahajud, zikir, tilawah, menunggu subuh berjamaah.
Pertanyaannya Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu yang mana? Di antara tiga ini, minimal kita adalah kan ujub bagikan bintang kejora. Ketika azan berkumandang, kita bergegas ambil air wudhu. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Bapak Ibu, berikan yang terbaik untuk Allah. Ada pertanyaan, Ustaz, rezeki saya kok ditunda-tunda terus ya? Karena kalian menunda sholat. Kenapa rezeki kalian ditunda oleh Allah? Karena kalian menunda sholat. Kenapa rezeki kalian lambat datangnya? Karena kalian terlambat menyambut panggilan Allah. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada ungkapan bagus ini. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering kita menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, mana buktinya? Mengaku beriman, subuh kalian di mana? Hei, beriman, subuh tadi di mana? Halo, orang beriman subuhnya di mana? Berarti besok pagi ibu ngapain? Bangunnya lagi, bang, cu, wan, cok, mas, dah, ajak kami ke surga. Kami tidak ingin masuk ke api neraka. Setuju? Apa ini? Apa ini? Sama aja di rumah beda bang. Di masjid orang beriman, di rumah orang munafik. Siapa yang ngomong? Ustaz orang yang berjangkui begitu loh. Halo, halo. Kalau seandainya suami kita nggak mau ke masjid besok, Bu, kita sepakat panggil suami kita besok pagi, lelaki solehah. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak juga mau dia pergi ke pasar pusat, bali talakung warna oranye, campakkan ke wajahnya. Apakah lagu kenal talakung? Halo, halo. Mudah-mudahan dengan tausiah pagi ini, Bapak Ibu khususnya para suami, para anak muda kita rajin ke masjid. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Berikan yang terbaik untuk Allah. Berikan yang terbaik untuk Allah. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Setuju? Setuju? Bagaimana caranya? Ini ilustrasi. Ilustrasi nih. Bu, boleh saya tanya? Ibu pagi ini bawa uang 120.000. Contoh. Ilustrasi. 120.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Baitur Rahman? Jujur. 20.000. 20.000. Oke, bapak-bapak boleh tanya Pak? Woi Pak, boleh tanya? Bapak pagi ini bawa uang 125.000. 120 dan 5.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Baitur Rahman? 5.000. Jangan bohong kalian. 5.000. Pengen masuk surga bersama sahabat yang menyesal. 5.000. Pengen tak? 5.000. Mimpi Pak. 5.000. Bu, terakhir Bu, boleh saya tanya? Ibu bawa uang 127.000. 120, 5.000, 2.000. Mana yang diinfakkan? 2.000. 2.000. Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga? 2.000. 2.000. Sampai di Karyang. Oi, 2.000 itu masuk toilet SPBU Kajamban. Bayi 2.000. Oh masuk kan? Kamu pernah di Kampar dari Sumatera Barat, sepi SPBU. Masuk saya, keluarnya ada orang muncul. Pak, bayar 2.000. Kucing aja, uang di mata diam. Kayak kuntilanak tuh. Terkajut saya Pak. Sama dengan parkir yang di Indomaret Pak. Masuk aja dia pas keluar print. Kurang ajarnya anak semua. Milo tiba aja kok. 2.000. Tuh. Toilet SPBU. Pak, terakhir Pak boleh Pak? Boleh saya tanya? Bapak bawa uang 128.000. 120, 5.000, 2.000, 1.000 hari Jumat mana yang diinfakkan? Halo? 1.000. Pak, 1.000 kalau ke Jamban di toilet SPBU setengah keluarnya nggak boleh semuanya haram. Orang 2.000 bayar. Begitulah umat Islam Indo dengan Allah hitung-hitungan, dengan manusia ke pasar jor-joran, belinya tidak tentu menentu, baju ke baju, COD ke COD. Hei Bu, COD ke COD. Nampak jilbab orang rancak baliyo, nampak warna pink baliyo. Halo Bapak Ibu, yuk kita rubah mindset kita. Ma'akalta fa'afnaita, yang kalian makan busuk. Malabista fa'ablaita, yang kalian pakai lapuk.
wa ma tasaddaqta fa addaita, yang kalian infak sedekahkan itulah yang menjamin kuburan kita bercahaya, surga menanti insyaallah selamat dunia akhirat.